Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'diman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luasnya sehingga sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmatnya tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas junjungan besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga umur akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Siapa sih di antara kita yang tidak butuh Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak butuh Allah dalam kehidupan kita? Pastinya seorang muslim yang memiliki akal yang sehat serta kewarasan pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan kita, dalam mengabulkan impian kita, dan juga serta mengawasi kita ketika kita ingin bermaksiat. Tapi sayang seribu sayang, banyak sekali orang-orang muslim yang mengaku muslim, berKTP Islam, tetapi siang bolong masih makan nasi padang, masih urut-urutan pakai surya lagi. Apalagi sembunyi-sembunyi di tirai-tirai warteg agar tidak ketahuan oleh ibu-ibunya. Ini terjadi kepada orang-orang muslim karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bermaksiat tanpa rasa takut, tanpa merasa khawatir, dan tanpa rasa takut akan nerakanya yang akan membinasakannya di akhirat kelak. Dan sepatutnya kita sebagai seorang muslim setiap hari terus berdoa, terus mendekatkan diri kepada Allah agar apa? Agar kita merasa terus diawasi oleh Allah sehingga kita menjauhi apa-apa yang dilarangnya, apa-apa yang diperintahnya kita dilaksanakan, dan menjaga hak-haknya tentu pula. Dan perkara yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Ta'ala yaitu berdoa. Berdoa memiliki arti permohonan pertolongan seorang hamba kepada Rabb-nya. Tentu saja kita seorang muslim perlu berdoa, apalagi setiap hari, karena kita seorang muslim pun juga berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dan perlu meminta ampunan kepada Allah setiap harinya. Dan juga kita semua pasti memiliki impian di masa depan, impian masuk universitas, atau impian menikah dengan seorang yang cantik. Pasti, kita semua pasti memilikinya. Sehingga kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala agar impian tersebut terwujudkan. Agar impian kita terwujud, kita harus memperhatikan beberapa adab dalam berdoa. Yang pertama, tentunya ikhlas. Karena kenapa? Karena seluruh ibadah bila tanpa ikhlas kepada Allah Ta'ala akan sia-sia. Kenapa? Karena banyak sekali ajaran-ajaran agama lain, Yahudi, Nasrani pun juga berdoa. Tapi apa? Mereka tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Syarat selain ikhlas dalam beribadah yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
Bila seorang hamba berdoa kepada selain Allah, maka memiliki dua keadaan, syirik besar dan juga syirik kecil. Yang pertama syirik besar, tentunya itu adalah berdoa kepada sesembahan selain Allah seperti Yesus, Zeus, berhala dan yang lainnya. Dan syirik kecil yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, ini sudah kita tunjukkan kepada Allah, tapi bukan sebab karena keikhlasan, tetapi dilihat oleh ustaz biar dicap baik, nilainya bagus, naik kelas, selainnya. Dalil yang menguatkan dua syarat ibadah adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan adab kedua yaitu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kenapa? Karena setiap ibadah bila dilakukan dengan tergesa-gesa akan merusak ibadah tersebut. Contohnya pada sholat. Sholat kita diperintahkan untuk tumakninah. Tumakninah dalam setiap gerakan kita. Dan tumakninah merupakan rukun dari sholat. Dan bila kita tidak melakukannya akan membatalkan sholat tersebut. Contohnya juga pada wudhu. Wudhu ketika kita tergesa-gesa dalam melakukannya akan membuat beberapa anggota wudhu tersebut tidak sempurna pada saat terbasuh, dan itu membuat wudhu kita juga tidak sempurna dan membuat berdampak dan berpengaruh pada sholat kita tentu saja. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, "Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Dan adab yang ketiga yaitu menjauhi makanan-makanan haram, minuman haram dan juga baju-baju yang haram. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang laki-laki, "Walaqad rajul dhilus safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi." Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, wa uriya bil haram, wa anna yustajabu lahu. Dalil itu memberi kita tiga pelajaran, yaitu pertama, makan haram membuat doa kita terhalangi, dan juga kedua, minuman haram juga membuat doa kita terhalangi, dan yang ketiga, baju-baju hasil gosok pun juga menghalangi kita dalam berdoa. Contohnya, biasanya dalam kehidupan bersantri, ada teman kita yang baru dijenguk, makanannya banyak, kita udah diberi, tapi kita merasa kurang. Lalu pada saat orang tersebut tidak ada di kamar, kita perlahan-lahan membuka lemarinya dan melihat setoples basreng yang penuh. Kita mengambil 3 keping, 4 keping. Mungkin pemiliknya tidak merasa kehilangan, tapi itu tetap saja makanan haram. Lalu terdengar suara adzan, dia lupa tidak memakai baju muslim, dia langsung asal mengambil baju muslim di dekatnya itu yang milik temannya yang belum izin. Lalu dia pergi masjid dan berdoa. Apakah doanya diajabai oleh Allah? Ya benar, karena dia memakan makanan haram dan juga menggosok pakaian. Semoga itu tidak terjadi di pondok ini ya. Amin. Dan yang terakhir adalah berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu mustajab sangat banyak. Contohnya saat berpuasa, saat sujud dalam ibadah, saat adzan dan iqamah dan yang lain. Banyak sekali waktu mustajab yang dilewati beberapa santri malah ditukar dengan ngobrol-ngobrol dan nyanyi-nyanyi nggak jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Saya berharap semoga doa kita di bulan Ramadan ini dijabai oleh Allah. Impian-impian kita, ampunan kita kepada Allah dijabai oleh Allah semua. Dan semoga masa depan kita cerah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.